Hidupku di masa kuliah memiliki banyak warna, dan salah satu bab yang tak pernah terlupakan adalah tentang rumah kos tempatku tinggal. Sebuah kompleks sederhana di pinggiran kota, di mana aku pertama kali bertemu dengan sosok Bu Hajah Halimah. Aku, Faizal, mahasiswa semester 3 di sebuah universitas negeri, tinggal di salah satu dari 5 peta kos yang dikelola oleh pasangan suami istri, Pak Haji Zainal dan Bu Hajah Halimah. Rumah kos ini sebenarnya lebih mirip rumah peta kecil dengan 3 ruangan di setiap unitnya. Di sebelah kos, berdiri rumah utama keluarga Pak Haji, rumah besar yang asri, dikelilingi pagar besi setinggi 1,5 meter. Halamannya penuh tanaman hijau, memberikan nuansa sejuk dan damai setiap kali aku pulang dari kampus. Hanya mahasiswa yang diizinkan tinggal di sini, sehingga suasananya cukup tenang, meskipun sesekali terdengar suara obrolan hangat antar penghuni. Sudah 3 bulan aku tinggal di sana. Kehidupan berjalan seperti biasa, hingga perhatianku mulai tertuju pada Bu Hajah Halimah. Wanita berusia 49 tahun itu memiliki pesona yang tidak biasa. Penampilannya jauh dari bayanganku tentang sosok istri seorang Pak Haji. Kulit kuning langsatnya selalu terlihat cerah, dan meskipun selalu mengenakan kerudung, setiap gerak-geriknya memancarkan aura elegan. Jika keluar rumah dengan mobilnya, ia selalu memakai kacamata hitam, membuatnya tampak seperti bintang film era klasik. Aku sering mencuri pandang saat Bu Hajah Halimah lewat, memastikan tak seorang pun menyadari apa yang kulakukan, terutama Pak Haji. Namun, pada suatu pagi, keberanian muncul entah dari mana. Saat aku hendak pergi ke kampus dengan motorku, Bu Hajah Halimah juga keluar rumah, bersiap-siap mengendarai mobilnya. "Wah, Bu Hajah Halimah ini gayanya seperti anak kampus saja," ucapku dengan nada bercanda, mencoba memulai percakapan. Ia menoleh ke arahku, tersenyum lebar sambil menurunkan kacamata hitamnya. "Hihihi, biar tua tetap harus menjaga penampilan dong Zal. Semangatnya juga harus seperti anak muda," balasnya santai. Aku terkekeh. "Setuju Bu, tetap semangat," ku jawab sambil mengacungkan jempol, lalu memacu motorku meninggalkan halaman kos. Namun sepanjang perjalanan ke kampus, pikiranku terus memutar momen itu. Ada sesuatu tentang senyumnya yang terasa berbeda, hangat sekaligus memikat. Hari-hari berlalu, dan setiap malam saat aku pulang terlambat, aku sering melihat Bu Hajah Halimah duduk sendirian di ruang tengah rumahnya. Biasanya, ia sibuk menonton televisi, sesekali melirik ke arah pintu. Pemandangan itu membuatku bertanya-tanya, apakah ia merasa kesepian, ataukah aku hanya terlalu banyak berandai-andai. Suatu sore, aku memberanikan diri bertamu ke rumahnya untuk membayar uang kos bulanan. Bu Hajah Halimah menyambutku dengan senyum ramahnya di ruang tengah yang nyaman dan tertata rapi. Tanpa kerudung, rambut hitamnya yang tertata rapi menambah keanggunan dirinya. Aku merasa kikuk, apalagi saat pandanganku tak sengaja tertuju pada hal-hal tertentu yang membuat pikiranku berputar lebih cepat dari biasanya. "Silakan duduk Zal," katanya lembut, sambil menuangkan teh ke gelas yang disediakan untukku. Aku hanya bisa tersenyum canggung. Kehangatan suasana sore itu bercampur dengan detak jantungku yang tak menentu. Setelah menyelesaikan urusan pembayaran, aku pamit dengan cepat, berusaha menghindari kecanggungan yang lebih jauh. Namun, saat kembali ke kamar, bayangan tentang dirinya tak kunjung pergi. Setiap detail, cara ia tersenyum, suaranya yang lembut, hingga caranya memandangku, terpatri jelas di benakku. Malam itu, aku duduk diam di kamar, mencoba memahami perasaanku sendiri. Apa yang baru saja kulihat? Apa yang kurasakan? Bu Hajah Halimah, dengan segala keanggunannya, menjadi teka-teki yang tak mudah kupecahkan, dan entah bagaimana, aku merasa ingin terus mencari jawabannya. Namun, ada sesuatu yang tak bisa kupungkiri, sebuah hasrat yang kerap muncul setiap kali pikiranku terbang jauh, membayangkan hal-hal yang mungkin tak seharusnya. Di balik senyum ramah Bu Hajah Halimah, aku merasa ada sesuatu yang ia sembunyikan, sesuatu yang hanya bisa kulihat sekilas dari tatapan matanya atau cara ia bicara. Dan entah kenapa, aku selalu yakin bahwa jika saja ia bersedia berbagi semuanya denganku, kebahagiaan itu akan melingkupiku sepenuhnya. Pikiran-pikiran itu seringkali menghantui malam-malamku. Terlebih saat aku melihatnya lewat, membawa pesona anggunnya yang selalu mencuri perhatian. Ada harapan, ada angan-angan liar yang menari di kepalaku. Aku membayangkan bagaimana rasanya jika aku benar-benar mendapatkan kesempatan untuk dekat dengannya, lebih dari sekadar penghuni kos yang bertamu sebulan sekali. Dalam benakku, selalu ada gambaran tentang dirinya, senyum manisnya,
hingga detail-detail kecil yang terpatri kuat di ingatanku. Saat hayalanku memuncak, aku sering mengunci diri di kamar mandi. Di ruang sempit itu, aku membiarkan pikiranku melayang, menciptakan dunia di mana hanya ada aku dan Bu Hajah Halimah. Suara air keran yang mengalir menjadi latar, sementara imajinasiku bermain tanpa batas. Semua tentang dirinya terasa begitu nyata dalam pikiranku. Cara ia memandang, gerak-geriknya yang anggun, hingga kehangatan yang kurasakan setiap kali ia tersenyum. Aku tahu, ini salah. Tapi semakin aku mencoba melawan, semakin kuat bayangannya menguasai pikiranku. Ia seperti teka-teki yang tak bisa kuabaikan, sekaligus jawaban atas sesuatu yang selama ini aku cari. Mungkin ini hanya angan-angan seorang mahasiswa yang terlalu sering kesepian, atau mungkin ini adalah sesuatu yang lebih dari sekadar itu. Pak Haji Zainal, pemilik kos tempatku tinggal, adalah sosok yang disegani. Sebagai tuan tanah, ia mengelola banyak kos-kosan dan rumah kontrakan, sebagian dikelola langsung oleh anak-anaknya. Salah satu tempat favoritnya adalah sebuah rumah kos di pinggiran kota, bersebelahan dengan kolam pancing yang cukup populer. Kolam itu dikelola oleh salah satu anak dan menantunya, dibantu beberapa pekerja. Hampir setiap hari, Pak Haji pergi ke sana, terkadang menginap hingga 3 atau 4 hari jika sudah asyik memancing. Situasi itu sering membuat Bu Hajah Halimah tinggal sendirian di rumah utama, di mana aku dan penghuni kos lainnya hanya menjadi latar belakang dari kesehariannya yang anggun. Suatu sore, aku merasa lapar, dan pohon-pohon jambu di samping rumah utama tampak begitu menggoda. Pohon-pohon itu tumbuh di antara tembok pagar dan dinding rumah utama, rimbun dan penuh buah masak. Aku tahu, Pak Haji dan Bu Hajah Halimah tak pernah melarang kami mengambil buah-buahan itu, selama kami juga membantu merawat tanaman-tanaman di halaman. Dengan langkah santai, aku menuju ke sana. Namun, sesampainya di bawah pohon-pohon itu, mataku tertumbuk pada jendela kamar Pak Haji dan Bu Hajah Halimah yang menghadap langsung ke pohon jambu. Daun jendela itu terbuka, membiarkan tirainya melambai pelan dihembus angin sore. Aku langsung ragu. Apakah Pak Haji atau Bu Hajah Halimah ada di dalam? Pagi tadi, aku jelas melihat mereka pergi bersama. Mobilnya tak lagi terparkir di halaman. Tapi, mungkinkah mereka sudah kembali tanpa aku sadari? Tiba-tiba pikiran itu mengusik. Aku memutuskan untuk menunggu sejenak, berdiri diam di tempatku, mendengarkan. Tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda kehidupan dari dalam kamar. Aku mencoba mengintip dengan sudut mataku. Perlahan, hati-hati. Kosong. Kamar itu kosong. Aku menarik napas lega dan kembali pada niat awal. Aku memetik beberapa jambu, memilih yang paling matang. Harumnya menggoda, membuatku lupa pada keraguan tadi. Namun, ketika aku hendak berbalik, jantungku nyaris berhenti. Di sudut mataku, aku melihat Bu Hajah Halimah. Ia baru saja masuk ke kamarnya. Langkahku terhenti, dan waktu terasa membeku. Bu Hajah Halimah muncul di ambang kamar. Wajahnya memancarkan keterkejutan yang sama besarnya dengan yang kurasakan. Rambutnya masih basah, tergerai, meneteskan sisa air yang menyentuh bahunya. Ia mengenakan pakaian sederhana yang tampak belum rapi sepenuhnya, dan seketika itu, apa yang selama ini hanya menjadi bayangan dalam pikiranku terlihat begitu nyata. Aku tak mampu berkata-kata. Mataku bertemu dengan matanya yang membulat karena terkejut. Bu Hajah Halimah nyaris berteriak. Tapi ketika menyadari bahwa orang yang ada di sana adalah aku, ia langsung menguasai dirinya. Tangannya cepat bergerak menutupi bagian yang terbuka, meski caranya terlihat setengah hati. "Faizal, kirain tadi siapa?" katanya. Suaranya agak tinggi tapi berangsur tenang. Ia melipat kedua tangannya di depan dada, mencoba menjaga wibawa meski pipinya sedikit memerah. "Ibu kaget banget loh." Aku langsung menunduk. Rasa malu membakar wajahku. "Maaf Bu, maaf. Saya kira Bu Halimah pergi dengan Pak Haji tadi pagi. Jadi saya berani ke sini." Kalimatku berantakan, keluar dari mulutku dengan nada kikuk yang tak bisa kusamarkan. Bu Hajah Halimah menghela napas. Senyumnya muncul perlahan, seolah ingin menenangkan situasi. "Ya sudah, kirain siapa tadi?" jawabnya singkat. Suaranya kini jauh lebih lembut. Senyumnya yang anggun terasa seperti penawar ketegangan yang barusan terjadi. Aku mengangguk cepat, masih menunduk. "Maaf ya Bu. Permisi," ucapku, berusaha secepat mungkin menjauh dari tempat itu. Namun, sebelum benar-benar pergi, aku sempat menoleh sekali lagi ke arahnya.
Bu Haja Halimah masih berdiri di sana, mengangguk dan tersenyum tipis. Kali ini lebih seperti senyum penuh pengertian. Namun, saat pandanganku beralih sedikit, aku sadar, ia tidak terlalu serius menutupi dirinya. Seolah sengaja atau mungkin karena terlalu cepat, ada sesuatu yang tetap terlihat, mencuri perhatianku meski aku mencoba menghindarinya. Sekali lagi, rasa bersalah bercampur dengan debar yang sulit kuhentikan. Setelah sampai di kamar, aku membanting pintu pelan, bersandar pada dinding, dan mencoba mengatur napas. Jambu-jambu yang baru saja kupetik tergeletak begitu saja di meja, tak lagi menarik perhatianku. Yang ada di kepalaku hanyalah Bu Haja Halimah. Sosoknya yang tadi begitu berbeda, begitu nyata, begitu dekat. Bayangan tentang dirinya, rambut basah yang mengilap, senyumnya yang seolah mengerti, bahkan sikapnya yang tetap anggun meski dalam keadaan terkejut. Semua itu terus memenuhi pikiranku. Aku tahu ini salah, tapi semakin aku mencoba melupakan, semakin kuat bayangannya menjeratku. Aku terduduk di tepi kasur, tatapanku kosong, menembus langit-langit kamar. Pikiran melayang, mengulang setiap detail yang baru saja terjadi. Bayangan Bu Haja Halimah memenuhi anganku, hadir dalam bentuk yang lebih nyata daripada sebelumnya. Sosoknya yang tadi terlihat di ambang pintu kamar, rambut basah yang menjuntai, dan senyumnya yang begitu anggun. Semua itu seperti terpahat dalam pikiranku. Tanpa sadar, tanganku bergerak, mencoba menghapus semua kecanggungan yang masih terasa. Tapi bayangan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Sebuah pemikiran menyelinap, membuatku tertegun. Bagaimana jika tadi di belakang Bu Haja Halimah muncul Pak Haji? Aku tak bisa membayangkan bagaimana jadinya. Suaranya yang tegas pasti sudah melayangkan teguran keras. Atau lebih buruk, amarahnya mungkin sudah meluap. Tiba-tiba, suara handphoneku memecah lamunanku. Aku langsung meraihnya dari meja kecil di samping kasur. "Halo?" ucapku dengan nada datar, masih terpengaruh oleh pikiran yang menguasai kepalaku. Namun, di seberang sana, tidak ada suara balasan. Lalu panggilan itu terputus begitu saja. Aku menatap layar handphone, memeriksa nomor yang baru saja masuk. Nomor tak dikenal. Siapa ini? Gumamku pelan. Kubiarkan handphone itu di meja kembali, tapi pikiranku langsung teralihkan pada seseorang. Kemarin, aku baru saja bertemu seorang gadis yang meninggalkan kesan cukup mendalam. Mungkinkah itu dia? Tanpa ragu, aku kembali meraih handphone dan memanggil nomor tersebut. "Halo," tanyaku. "Halo, memang kamu tidak kuliah?" Suara itu lembut, tapi ada nada menggoda di sana. Seketika, tubuhku menegang. Itu suara yang sangat kukenal, Bu Haja Halimah. Bu Haja Halimah. Aku tergagap, mencoba menenangkan detak jantungku yang tiba-tiba berdetak lebih cepat. Tidak Bu. Hari ini saya memang gak ada jadwal kuliah. Jawabku dengan suara yang kuatur agar terdengar santai. Gimana jambunya? Enak enggak? Tanyanya. Suaranya terdengar akrab, seperti percakapan dengan seorang teman lama. Namun, bagiku, setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah sesuatu yang istimewa. "Belum sempat makan Bu," kataku, mencoba terdengar ramah. "Baru mau makan ini. Tapi dari bentuk dan warnanya sih, kayaknya enak." Di seberang sana, Bu Haja Halimah terkikik kecil. "Nanti kalau sudah dimakan, bilang ibu ya. Kalau enak, ibu juga mau ambil," katanya santai. "Iya Bu," sahutku, sedikit gugup. Saat aku merasa pembicaraan hampir berakhir, aku buru-buru melontarkan pertanyaan yang sejak tadi menggantung di kepalaku. Maaf Bu, Pak Haji kemana? Tadi pagi saya lihat ibu sama Pak Haji keluar bareng." "Oh, tadi pagi memang keluar bareng ke salon. Tapi sebentar saja. Sekarang Bapak di kosan kesayangannya itu," jelas Bu Haja Halimah dengan nada ringan. Aku mengangguk meski tahu dia tak bisa melihat. "Oh alah, ya sudah Bu. Maaf soal tadi itu ya. Saya benar-benar nggak tahu." Aku mencoba menjelaskan, mengingatkan kejadian di bawah pohon jambu tadi. Terdengar tawa kecil dari seberang. "Hehehe. Ya sudah, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah makan jambunya, jangan lupa SMS ibu. Bilang enak apa enggaknya." "Siap Bu." "Iya," jawabku pelan. Pembicaraan pun berakhir. Namun, bukan berarti pikiranku tenang. Aku duduk kembali di atas kasur, handphone masih dalam genggaman. Di luar, senja mulai memudar,
Tapi bayangan Bu Hajah Halimah justru semakin jelas. Malam itu, tepat pukul 7, aku duduk di tepi kasur setelah selesai makan. HP-ku tergeletak di meja kecil, dan meskipun belum menyentuh jambu yang tadi kupetik, aku memutuskan untuk mengirim pesan kepada Bu Hajah Halimah. Entah kenapa, ada rasa hangat di dadaku, seolah-olah percakapan singkat kami siang tadi membuka sebuah pintu kecil menuju kemungkinan-kemungkinan baru. Dengan hati-hati, ku ketik pesan. Malam Bu Hajah Halimah, jambunya enak. Pesan terkirim. Tak butuh waktu lama, balasannya muncul. Bener enak? Aku tersenyum, merasa geli dengan caranya merespon. Ku tekan tombol-tombol dengan cepat. Iya Bu, beneran enak. Hening sejenak, lalu pesan berikutnya muncul. Kamu lagi ngapain sekarang? Tidak lagi ngapa-ngapain Bu. Tiduran saja, balasku, mencoba terdengar santai. Emang tidak keluar? Mahasiswa kan ngapelnya nggak cuma malam minggu. Aku tertawa kecil membaca pesan itu. Bu Hajah Halimah selalu punya cara untuk membuatku merasa istimewa, meskipun dengan candaan sederhana. Tidak Bu, lagi pengen di rumah saja. Maaf. Kalau Bu Hajah Halimah sekarang sedang apa? Tanyaku, mencoba membalikan arah pembicaraan. Balasannya membuat dadaku berdebar lebih cepat. Ibu lagi SMS-an sama kamu. Hehe. Senyumku mengembang tanpa bisa kutahan. Ada kehangatan di balik pesan itu yang membuat malamku terasa berbeda. Namun, aku terdiam, bingung harus membalas apa. Jantungku berdegup semakin kencang, dan sebelum aku bisa memutuskan, pesan lain darinya masuk. Tadi kamu lihat ibu ya? Aku membacanya berulang-ulang, hampir tak percaya. Pesan itu begitu langsung, begitu terbuka. Sejenak aku terdiam, menahan napas. Lalu dengan tangan gemetar, aku mengetik balasan. Iya Bu. Maaf, saya tadi tidak sengaja. Namun, Bu Hajah Halimah tidak membiarkan percakapan berhenti di situ. Pesan lain datang lagi. Nggak sengaja, tapi sudah lihat ya. Aku menelan ludah, mencoba mencari kata-kata. Pikiranku berputar-putar, membayangkan senyumnya yang menggoda di seberang sana. Dengan hati-hati, aku membalas. Iya Bu, maaf. Tapi saya sudah nggak ingat lagi kok. Tapi, ku buat pesan itu sengaja menggantung, berharap memancing rasa penasaran. 5 menit berlalu tanpa balasan. Aku mulai gelisah. Namun, ketika aku hendak meletakkan HP, tiba-tiba layarnya menyala. Telepon masuk. Bu Hajah Halimah meneleponku. Halo Bu, sapaku dengan suara yang kubuat seramah mungkin. Tapi apa Zal? Tanyanya pelan. Suaranya terdengar sedikit sendu, namun ada nada menggoda di sana. Apa ya? Sahutku, mencoba sedikit bercanda. Ayo, apa? Desaknya lagi. Kali ini diiringi tawa kecil yang membuat jantungku bergetar. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu memberanikan diri untuk jujur. Tapi saya senang Bu, saat melihatnya tadi. Kamu ini, kirain apa? Nada suaranya berubah menjadi lembut. Namun ada sesuatu di balik kata-katanya yang terasa menggoda. Memangnya kamu lihat apa coba? Lihat sesuatu, yang pengennya sih nggak cuma dilihat. Di ujung telepon, aku bisa mendengar tawa kecilnya. Hahaha. Memangnya pengennya diapain? Tanyanya. Nadanya seperti ingin tahu tapi tetap santai. Susah dijelasin dengan kata-kata Bu. Jawabku dengan nada sedikit menggoda. Tapi kalau tiba-tiba ada di sini, nggak tahu deh. Hehe, kamu. Hanya itu yang keluar dari mulutnya. Aku mencoba menggiring pembicaraan lebih jauh. Bu, lagi di mana? Tanyaku, mencoba terdengar santai. Lagi di kamar. Memangnya kenapa? Jawabnya. Suaranya terdengar ringan. Enggak Bu, cuma nanya aja. Ya sudah dulu ya Zal, ucapnya, menutup pembicaraan. Iya Bu, selamat malam, sahutku. Selamat malam, balasnya pelan sebelum sambungan terputus. Aku meletakkan HP-ku di samping kasur, lalu merebahkan diri dengan senyum yang tak kunjung hilang dari wajahku. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa ada harapan yang nyata, sebuah jalan yang mungkin mengarah pada sesuatu yang selama ini hanya menjadi mimpi di benakku. Bayangan Bu Hajah Halimah kembali mengisi pikiranku, lebih nyata dari sebelumnya. Malam itu, aku benar-benar sulit memejamkan mata.
Setiap kali mencoba, bayangan Bu Hajah Halimah kembali memenuhi pikiranku. Begitu nyata, begitu menggoda. Aku hanya bisa tergolek di kasur, menatap langit-langit kamar dengan perasaan campur aduk. 2 jam berlalu dalam kebingungan, hingga tiba-tiba HP-ku berbunyi. Sebuah SMS masuk. Nonton sinetron Cinta Fitri deh. Ceritanya bagus, tulis Bu Hajah Halimah. Aku yang sedang menonton TV di kamar langsung membalas dengan semangat. Iya Bu, ini juga lagi nonton kok. Bu Hajah Halimah belum bobo? Ku sengaja menggunakan kata bobo untuk membuat suasana lebih ringan, lebih intim. Belum, kan masih jam 9, balasnya cepat. Masih di kamar? Tanyaku lagi, mencoba menjaga percakapan tetap hangat. Iya, jawabnya singkat. Di tempat tidur. Ketiku lagi, menunggu dengan antusias. Iya, hehe, balasnya. Aku tersenyum lebar membaca jawabannya. Sama dong, tulisku dengan nada bercanda. Tetapi kali ini Bu Hajah Halimah tidak lagi membalas. Jam terus berjalan, dan sekitar tengah malam, kantuk mulai menyerangku. Namun, pikiranku tetap tidak lepas dari Bu Hajah Halimah. Tepat pukul 12:30, HP-ku kembali berbunyi. Kali ini berupa missed call. Tanpa ragu, aku langsung menelepon balik. Halo, Bu, sapaku. Mencoba membuat suaraku selembut mungkin. Lagi ngapain Zal? Tanya Bu Hajah Halimah dengan nada lirih. Suaranya terdengar manja. Belum bisa tidur Bu. Gara-gara pemandangan tadi sore di kamar Bu Hajah Halimah itu. Jawabku, dengan suara yang kubuat sedikit merajuk. Sahut Bu Hajah Halimah singkat. Ini saya jadi susah tidurnya Bu. Tambahku, mencoba mencari celah untuk menggiring pembicaraan lebih jauh. Bu, panggilku pelan. Apa? Jawabnya. Tapi, jangan marah ya Bu, ucapku, mencoba mengukur suasana hatinya. Tidak, ada apa Zal? Tanya Bu Hajah Halimah, nadanya lembut, hampir seperti berbisik. Boleh tidak saya ke situ sekarang? Tanyaku. Kali ini dengan suara yang kuturunkan agar terdengar lebih berani sekaligus manja. Jantungku berdegup tak beraturan, menunggu jawabannya. Kamu? Hanya itu yang keluar dari mulutnya. Udah ya, ucap Bu Hajah Halimah. Lalu sambungan telepon tiba-tiba terputus. Aku terdiam, tak tahu harus bagaimana. Tetapi tak sampai 2 menit, sebuah SMS masuk. Pintu samping sudah ready. Ibu tunggu. SMS itu membuat jantungku berdebar hebat. Tanpa berpikir panjang, aku langsung bangkit dari kasur, dan melangkah keluar kamar. Malam itu terasa begitu sunyi. Hanya suara gesekan angin di antara pepohonan yang menemani langkahku melintasi halaman menuju pintu samping. Sesampainya di sana, dengan tangan gemetar aku mendorong pintu yang dimaksud. Pintu itu terbuka perlahan, menciptakan celah kecil yang langsung mengungkapkan kehangatan dari dalam rumah. Aku melangkah masuk, dengan hati yang penuh rasa penasaran dan harapan. Dalam cahaya remang-remang, bayangan Bu Hajah Halimah tampak jelas di hadapanku. Ia berdiri di dekat pintu, mengenakan pakaian yang sederhana namun tetap memancarkan pesona yang sulit kuabaikan. Pandangannya menatapku, campuran antara keraguan, keberanian, dan sesuatu yang tak bisa kuartikan. Tanpa berkata apa-apa, Bu Hajah Halimah perlahan melangkah mendekat. Jarak di antara kami terasa semakin sempit, hingga aku bisa merasakan aroma segar dari tubuhnya yang masih melekat. Tiba-tiba, ia mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tanganku. Sentuhannya hangat, namun ada getaran halus yang membuat seluruh tubuhku kaku. Masuklah, katanya dengan suara lirih, hampir seperti bisikan. Aku hanya bisa mengangguk, tanpa berani mengatakan apa-apa. Bu Hajah Halimah menarikku masuk dengan lembut. Lalu dengan satu gerakan pelan namun tegas, ia menutup pintu di belakang kami. Saat Bu Hajah Halimah membelakangiku untuk mengunci pintu, momen itu terasa seperti sebuah isyarat. Jantungku berdegup kencang, namun aku tahu ini saatnya. Aku memberanikan diri, memulai langkah yang selama ini hanya terbayang di kepala. Namun, Bu Hajah Halimah tiba-tiba berbalik. Gerakannya cepat seperti angin yang menghantam. Tatapan matanya tajam, seolah menembus niatku yang tak lagi bisa kusembunyikan. Sebelum sempat aku menyadari apa yang terjadi, dia meraih lenganku dengan kekuatan yang mengejutkan, menarikku ke tembok di belakang. Dalam hitungan detik, suasana berubah. Segalanya berjalan begitu cepat, tetapi penuh dengan gairah yang sulit dijelaskan.
Waktu seolah kehilangan makna, hanya terisi oleh intensitas yang terus meningkat. Setelah sekitar 5 menit yang terasa seperti kabur di antara kesunyian dan kehebohan, Bu Hajah Halimah berbisik, terdengar lembut, nyaris seperti perintah yang terselubung. "Zal, ke kamar saja," ujarnya pelan, tetapi cukup untuk membuatku menegang. Aku menatapnya, mencoba mencari sesuatu di matanya, mungkin petunjuk, atau mungkin jawaban atas kebingungan yang mulai memenuhi pikiranku. Namun, dia tidak memberiku waktu untuk berpikir. Dengan tangan yang mantap, dia menuntunku menuju kamarnya. Langkahnya tenang, tetapi ada sesuatu yang tak terkatakan dalam setiap gerakannya, seperti ada rahasia besar yang sedang menunggu di sana. Dan aku, tanpa kata, mengikutinya. Akhirnya, malam itu tiba. Malam yang selama ini hanya menjadi bayangan di sudut pikiranku, kini menjadi nyata. Detik-detiknya terasa istimewa, seperti dunia memutuskan untuk berhenti sejenak demi memberikan ruang bagi momen ini. Aku dan Bu Hajah Halimah bekerja dengan penuh semangat. Ada sinergi di antara kami, sebuah energi yang sulit dijelaskan tetapi sangat nyata. Kami saling melengkapi, seperti dua sisi yang akhirnya menemukan tempatnya. Malam itu, segalanya terasa berbeda, lebih hidup, lebih penuh arti. Setiap gerakan, setiap langkah, terasa bermakna. Tak ada jeda, tak ada ruang untuk keraguan. Kami tenggelam dalam dinamika yang memacu adrenalin, hingga kelelahan pun terasa seperti teman yang setia menemani. Dan di malam itu, aku akhirnya menyadari sesuatu yang selama ini tersembunyi, terbungkus rapat dalam bisu. Ternyata, suami Bu Hajah Halimah sudah hampir 2 tahun belakangan ini tak lagi mampu memenuhi kewajiban malamnya. Kata-kata itu seperti angin yang membekukan, meresap ke dalam pikiranku dan membekas di setiap sudut perasaan. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja aku dengar, sementara udara malam yang berat terasa semakin menekan. Itu adalah sebuah rahasia yang tak pernah terungkap, sebuah kenyataan pahit yang selama ini hanya Bu Hajah Halimah yang tahu. Tanpa kata-kata lebih lanjut, aku mulai memahami lebih dalam tentang apa yang terjadi di balik pintu rumah ini, di balik sikap Bu Hajah Halimah yang tampak tegar, meski sebenarnya ada kepedihan yang tersembunyi jauh di dalam hatinya. Malam itu menjadi kenangan yang tak terlupakan, bukan hanya karena intensitasnya, tetapi karena bagaimana segalanya terasa begitu nyata, begitu mendalam. Entah berapa kali Bu Hajah Halimah meminta aku mengulangnya, dan tentu saja, dengan senang hati aku memberikannya. Ada sesuatu dalam caranya meminta, setengah ragu, setengah mendesak, yang membuatku tak kuasa menolak. Waktu berlalu begitu cepat, hingga menjelang subuh, saat suara azan mulai menggema dari kejauhan, kami harus berpisah. Rasanya berat, seperti merelakan sesuatu yang terlalu indah untuk dilepaskan. Tapi aku tahu, ini bukan akhir. Sejak malam itu, setiap ada kesempatan, entah pagi yang sepi, siang yang terik, sore yang tenang, atau malam yang penuh misteri, kami selalu mengulanginya. Ada gairah yang tak pernah pudar, seperti api yang terus menyala tanpa henti. Bahkan, pernah di suatu malam yang sunyi, ketika suaminya terlelap dalam tidurnya, Bu Hajah Halimah memintaku datang ke pintu samping rumah. Bisikannya penuh rindu, seperti angin malam yang membawa pesan rahasia. Aku menurut, mendapati diriku terpikat pada kehangatan dan kerinduan yang dia tunjukkan. Itulah pengalaman yang tak pernah bisa kulupakan. Sebuah bagian dari hidupku yang akan selamanya melekat, membekas dalam setiap ingatan.